Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Dwi Albukhori dengan NIM 2023-31307. Di sini saya akan membahas tentang hasil rancangan untuk penugasan UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelas B. Di sini saya membuat sistem Tour EV. Sistem informasi wisata terpadu. Ini menghubungkan wisatawan dengan pemandu profesional. Oke, selanjutnya. Nah, solusi digital untuk industri pariwisata ini, tujuan proyek yang saya buat ini, yang pertama, platform digital penghubung wisatawan dan pemandu wisata. Lalu yang kedua ada menyederhanakan proses pemesanan wisata, seperti tiket dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu mendorong digitalisasi industri pariwisata lokal. Di sini ada tim pengembang, yaitu ada product owner, scrum master, dan 5 full stack engineer. Ya, timeline yang saya butuhkan yaitu 5 bulan sampai 20 sprint dengan metode Agile Scrum. Dengan anggaran estimasi 2,5 miliar untuk pengembangan awal. Selanjutnya, nah, permasalahan di industri wisata konvensional, yang pertama, wisatawan. Di sini sulit menemukan pemandu terpercaya. Yang kedua ada proses pemesanan dan pembayaran masih manual dan tidak aman. Selanjutnya ada pemandu wisata. Jangkauan pemasaran terbatas. Lalu yang kedua manajemen jadwal manual dan penundaan pembayaran. Dari administrator, yang pertama ada data terfragmentasi, lalu yang kedua ada pelapor manual dan proses verifikasi yang lambat. Lalu, permasalahan ini menghambat pertumbuhan dan efisiensi industri pariwisata lokal, menciptakan pengalaman yang kurang optimal bagi semua pihak. Kita lanjut. Nah, di sini ada solusi terpadu untuk industri pariwisata. Yang pertama ada wisatawan. Katalog lengkap, booking online, dan sistem rating. Lalu untuk pemandu wisata, ini dashboard manajemen, analisis, dan pembayaran instan. Lalu untuk dashboard atau untuk administrator, yaitu ada dashboard terpusat, laporan otomatis, dan deteksi fraud. Nah, Torivi menghadirkan solusi satu pintu untuk efisien dan aman, meningkatkan pengalaman wisata bagi wisatawan dan profesional pariwisata. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, di sini ada teknis arsitektur sistem Torivi yang tangguh, yaitu ada front end layer. Di sini ada turis portal memakai React Next.js, lalu ada Guide dashboard menggunakan React. Yang ketiga ada admin panel menggunakan React, lalu mobile apps menggunakan React Native. Lalu ada backend layer, yaitu API Gateway, memakai Node.js atau Express. Lalu ada arsitektur microservice menggunakan Auth Booking Payment. Nah, data layernya pakai PostgreSQL atau main. Lalu Redis atau changing. Lalu yang kedua ada MongoDB untuk analitik. Selanjutnya ada AWS S3 untuk file storage. Selanjutnya, di sini ada use case diagram penggunaan Torivi bersifat fungsional. Di sini ada tengah-tengah ada kasus penggunaan Torivi. Untuk turis, ini register, browse, book, pay, dan review. Lalu ada pemandu wisata, ini untuk manage schedule, view booking, update status, dan view performance. Lalu ada admin,
Ini untuk memanage data, verifikasi payment, generate report, dan monitor sistem. Secara total, TourEV mendukung lebih dari 40 kasus penggunaan untuk memastikan pengalaman penggunaan yang komprehensif dan efisien bagi setiap peran dalam sistem. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kelas diagram inti sistem TourEV. Diagram kelas ini menunjukkan struktur dasar objek dan hubungan antar entitas dalam sistem TourEV. Ini memastikan modularitas dan skalabilitas. Entitas inti yang pertama ada user, turis, tour guide, dan admin. Lalu ada tour package, package ID, name, price, dan duration. Lalu ada booking ID, date, status, dan total price. Lalu ada payment ID, method, status, dan amount. Lalu ada review ID, rating, comment, dan date atau tanggal. Lalu ada relation key, turis, ngebooking, tour guide ngebooking, booking 11 payment, booking 01 review. Itu untuk relation key. Begini kelas diagramnya. Jadi user tour guide, admin, tour package, dan review. Oke, selanjutnya. Nah, proses bisnis. Alur proses pemesanan wisata TourEV yang efisien. Yang pertama dari turis, sistem, lalu pembayaran. Proses pemesanan TourEV dirancang untuk kenyamanan pengguna memakan waktu rata-rata 5-10 menit dengan total 12 langkah yang terotomatisasi. Oke, selanjutnya di sini ada struktur data. Data flow diagram atau yang disingkat DFD TourEV. DFD level 0 dan level 1 menggambarkan bagaimana informasi mengalir melalui sistem dari input pengguna hingga proses dan penyimpanan data. Lalu, ini didefinisikan level 0 entitas eksternal, yaitu ada turis, pemandu, admin, payment, gateway. Lalu, yang kedua ada proses pusat, itu sistem TourEV. Lalu yang ketiga ada penyimpanan data. Ini database dan file storage. Lalu lanjut ke level 1 atau proses kunci. Yang pertama ada manajemen pengguna, yang kedua ada manajemen paket, yang ketiga ada manajemen pemesanan, pemrosesan pembayaran, yang kelima ada manajemen ulasan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada skema database TourEV yang terstruktur. Skema database kami terdiri dari 8 tabel utama yang saling terhubung dirancang untuk efisiensi dan integritas data. Yang pertama ada user. Ini make data user ID, username, role, dan create ad. Lalu ada turis. Kita memakai data turis ID, nationality, dan phone atau nomor HP. Lalu yang ketiga ada tour guide. Ini menggunakan database guide ID, lalu ada specialization, lalu ada rating, dan ada price. Lalu yang keempat ada tour package. Di sini ada package ID, name, location, price, dan duration. Lalu yang kelima ada booking, menggunakan booking ID, turis ID, guide ID, dan status. Lalu ada payment, menggunakan data payment ID, booking ID, amount, dan status. Lalu ada review ID, booking ID,
lalu rating dan komen. Kemudian ada create packet assignment. Di sini ada assessment ID, di sini ada assignment ID, buat ID, dan package ID. Dengan total 65 bidang dan 8 tabel utama, database kami dirancang untuk mendukung semua fungsionalitas TuRivi secara optimal. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bahasan terakhir, yaitu ada kesimpulan. 1. TuRivi adalah solusi komprehensif untuk digitalisasi industri wisata. Yang kedua, menggunakan metodologi Agile Scrum untuk development yang fleksibel dan adaptif. Lalu, arsitektur microservice memastikan scalabilitas dan maintainability. Lalu yang keempat, ada strategi testing dan maintenance yang komprehensif menjamin kualitas sistem. Lalu yang kelima, ada ROI expected dalam 18 sampai 24 bulan. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.